Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Pembacaan kita pada saat ini terambil di dalam kitab Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ayat 10 berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Seorang malaikat datang kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak pada waktu malam, dan mereka sangat ketakutan. Mengapa malaikat itu berkata jangan takut? Karena dia membawa berita sukacita, yaitu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita pengharapan, Allah datang melawat umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini manusia banyak mengalami ketakutan. Takut akan masa depan, takut akan sakit penyakit, takut di PHK di dalam pekerjaannya, takut kalau anaknya tidak mendapatkan sekolah yang baik, dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang dihadapi manusia saat ini. Ayat 11 berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Berita Natal, yaitu kelahiran Yesus, adalah berita sukacita, memberikan kepada kita kesukaan besar karena membawa pengharapan bagi kita. Di dalam Roma 15 ayat 13 berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan." Biarlah pengharapan kita kepada Tuhan Yesus melenyapkan setiap ketakutan kita. Sebagai kesaksian saya, ketika anak kami Miracle mengutarakan rencananya untuk melanjutkan studinya ke Jepang. Saat itu Miracle sudah berada di kelas 12 SMA. Sebagai orang tua, saya sangat bersyukur karena melihat dia sangat tekun belajar. Dan saya tahu dia sedang mempersiapkan diri untuk ujian kelulusan nanti. Apalagi rencana awal anak kami Miracle akan kuliah di perguruan tinggi negeri kalau Tuhan berkenan di Universitas Indonesia. Suatu hari saya menyarankan agar dia mengambil les di tempat les yang bagus, agar dia bisa lebih maksimal di dalam belajar, karena di masa pandemi mereka belajar online. Mungkin karena seperti itu dia kurang maksimal di dalam menyerap pelajaran-pelajaran yang diberikan. Apalagi untuk mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya kaget karena pada saat itu mereka mengatakan bahwa dia tidak jadi masuk ke perguruan tinggi negeri karena dia ingin melanjutkan studinya ke Jepang. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ternyata diam-diam dia juga sudah les bahasa Jepang secara online dan dia sangat menekuni akan les tersebut. Puji Tuhan, saat itu perkataan yang keluar dari mulut saya adalah perkataan iman yang tidak mengecewakan dia. Saya mengatakan kepadanya kalau Tuhan berkenan pasti ada jalan. Miracle mengerti akan arti ucapan saya. Dia tahu kondisi kami. Puji Tuhan, Miracle juga percaya bahwa bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya. Dengan berjalannya waktu, ada saat-saat di mana saya dalam ketakutan. Bagaimana harus mempersiapkan biaya-biaya untuk studinya nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kami sekeluarga, kami tidak mau ketakutan itu menguasai kami. Kami bersepakat, bersehati untuk datang kepada Yesus. Lewat mesbah keluarga kami, lewat doa-doa pribadi kami mau menaruh harapan dan iman kami hanya kepada Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi satu-satunya andalan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena kami mempunyai komunitas api doa. Ada beberapa teman di anugerah ini yang berkomitmen untuk setiap Kamis malam berdoa bersama. Dan kami sering berdoa bersama, bersepakat minta pertolongan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semua kesulitan satu demi satu kami bisa melewatinya. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Tuhan Yesus sumber pengharapan kami. Dialah yang menjadi penolong kami.
Dia memberikan pertolongan yang ajaib buat kami. Pintu-pintu yang tertutup itu terbuka satu demi satu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada jalan keluar untuk setiap kesulitan kami. Dahsyat pertolongan Tuhan, kuasanya nyata bagi kami. Ada ketakutan, ada air mata, tapi semua tergantikan dengan sukacita dari Tuhan. Karena pada akhirnya miracle bisa diterima dan studi di Osaka, Jepang. Dan dia juga bisa mendapatkan pekerjaan part-time di sana. Semua karena anugerahnya. Biarlah pengharapan dan sukacita Natal Yesus Kristus melenyapkan semua ketakutan-ketakutan kita. Demikianlah kesaksian saya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.